Di dalam segala keadaan saudara, Tuhan sudah membuktikan bahwa Dialah yang luar biasa. Oh, kalau saudara melihat kembali dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, saya percaya saudara akan menemukan jejak Dia di dalam hidup saudara. Bagaimana Dia melakukan mujizat, bagaimana Dia memulihkan, bagaimana Dia mengerjakan kehidupan setiap dari saudara. Hari ini kita masuk ke tempat ini, saya percaya setiap dari saudara hanya punya satu maksud. Untuk kita memuji dan menyembah Dia. Untuk kita mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Amin. Karena kita percaya bahwa Dia tetap Allah yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Biarpun kita datang, kita lagi ada masalah dan lain sebagainya, percaya bahwa Tuhan itu sanggup meredakan angin ribut di dalam kehidupan saudara. Tuhan sanggup membuat kehidupan saudara mengalami kelimpahannya. Amin. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Oh, terima kasih Bapa untuk kami boleh datang ke tempat ini Tuhan. Kami rindu Bapa untuk melangkah masuk ke dalam bait-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa untuk bertemu dengan Kau Bapa. Kami rindu untuk menyatakan ungkapan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh maha dahsyat, luar biasa Bapa. Oh, kami percaya Bapa, karena kami sudah mengalami di dalam kehidupan kami bagaimana Engkau pulihkan kami, bagaimana Engkau mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami, bagaimana Engkau jawab akan doa-doa kami, bagaimana Engkau sembuhkan kami Bapa. Karena itu Tuhan, kami mau singkirkan segala beban-beban yang merintangi kami. Kami mau singkirkan perkara-perkara yang membebani kehidupan kami. Hari ini kami datang Tuhan, itu dengan satu perkara yang ada dalam pikiran kami. Kami mau puji dan sembah Engkau Bapa. Karena Engkau Tuhan itu tidak berubah, selama-lamanya Engkau tidak berubah Tuhan. Kalau Engkau telah mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa pada waktu yang lalu, kami percaya Engkau akan tetap mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa, bahkan sekarang ini di tengah-tengah kami Bapa. Oh, dan untuk selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, Roh Kudus, Kau penuhi ruangan ini dengan hadirat-Mu Roh Kudus. Oh, kami percaya ketika kami datang menghadap kepadamu Tuhan. Oh, pemulihan terjadi Tuhan. Oh, Kau bawakan, Kau arahkan hidup kami Bapa pada kehidupan hari depan yang penuh harapan yang daripadamu Bapa. Hari ini Tuhan, kami mau bukakan hati kami, pikiran kami. Oh, segenap area di dalam kehidupan kami, untuk Engkau beracara dengan bebas Bapa. Untuk Engkau penuhkan aliran air kehidupan yang daripadamu di dalam kehidupan setiap dari anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Engkau akan bawakan mereka Tuhan untuk sampai ke tempat ini bersama-sama Tuhan, untuk kami boleh memuji dan meninggikan Engkau Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah firman-Mu Tuhan ubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan malam hari ini Bapa, oh, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara-saudari. Shalom. Mari saudara-saudari saya ajak untuk kita mulai kebaktian kita malam hari ini, ibadah kita malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini, Lord I lift your name on high. Kita masuk ke hadirat Tuhan dengan puji-pujian kita, dengan syukur kita. Mari kita ingat bahwa kita datang ke dunia ini
tidak membawa apa-apa. Tapi Tuhanlah yang telah memberikan kita segala yang baik dalam hidup kita. Amin. Maka malam hari ini kita tanggalkan semuanya. Kita kembalikan segala milik kita kepada Allah. Yaitu tangan kita, mulut kita, hati kita, semuanya. Mari kita berikan kepada Dia. That we are here today is because He died on the cross for us. Amin. Mari kita nyanyikan Use Me. Mari kita serahkan semuanya bagi Tuhan. Ya Tuhan, kami berikan Tuhan semuanya bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan, karena kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Chosen me, you created me to be your best.
Dan kami bersyukur Tuhan karena Kau telah mati bagi kami Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan merayakan lagi Tuhan, kami mengingat lagi Tuhan untuk sukacitanya Tuhan, karena kami telah diselamatkan Tuhan. Syukur kami Tuhan karena Kau telah mati bagi kami ya Tuhan. And you live amongst us today Lord. We sing you this praise.
Kami mau mengingat Tuhan, bahwa Engkau telah merdekakan kami ya Tuhan. Bahwa kami adalah umat-umat pemenang-Mu ya Tuhan. Yes Lord, we are so thankful Jesus. We are so thankful Lord. Tuhan, kami mau bawakan Tuhan saat ini ya Bapa, persembahan kami Tuhan bagi Engkau ya Tuhan. Bapa, kami berikan Tuhan dengan sukacita Tuhan, dengan taat Tuhan, dengan hati yang senang Tuhan. Karena Engkau memiliki semua yang kami miliki Tuhan. Dan persembahan ini Tuhan, untuk Engkau ya Bapa, karena ini adalah milik-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau urapi ya Tuhan, setiap apa yang kami berikan Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Saya persilahkan memberikan persembahan. Apapun juga
segenap hati kami Tuhan. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah author of everything that is good. Segala yang baik dalam hidup kami Tuhan. Hanya karena Engkau Tuhan. Bukan dengan kuat kami Tuhan. Dan dengan kekuatan kami Tuhan. Kami ada di sini malam
worship you, take your place, Lord. And as we worship you, your throne. And as we worship you, your throne. And as we worship you, your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship you, your throne. And as we worship you, your throne. And as we worship you, your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. As we worship you, shall be giving him. How much are we giving him? Our Savior, the highest sovereign.
Segala sesuatu itu bukan karena kuat kita. Tuhan yang telah membawa kita. It is because of His grace. It is because of His love. Tonight, let us bring Him our heart and our life. Give it back to Him, our one and only Lord. Father, speak to us tonight, Lord. Continue to work in this place. We prepare to listen to your voice. Let the Holy Spirit work amongst us. And we pray this only in the name of Jesus. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Amen. Haleluya. Sebelum saudara dengarkan firman Tuhan, saya ingin untuk saudara dengarkan kesaksian lebih dahulu. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Amen. Saya percaya setiap kejadian di mana saudara merasakan bahwa berkat Tuhan itu luar biasa. Kasih karunia Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara. Saudara perlu memberikan kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Saya ajak mungkin lebih dahulu Sinta boleh maju ke depan kasih kesaksian. Haleluya. Yeah. 5 minutes, oke? Okay? Shalom. Senang rasanya bisa balik lagi ke sini. Bisa fellowship bareng sama jemaat di sini. Ya, saya mau bagi kesaksian kalau Tuhan tuh sungguh luar biasa terutama buat hidup saya gitu loh. Minggu lalu saya dapat kabar kalau papa saya meninggal, gitu. Ya saya sempat shock gitu loh, karena jauh dari orang tua. Saya baru dikasih tahu kabar sama kakak saya pas papa kondisinya udah kritis gitu. Jadi Selasa malam, Rabu di sana siang dia kasih kabar ke saya. Setelah kasih kabar ke saya 1 jam kemudian ternyata papa meninggal gitu loh. Buat saya pribadi, waktu itu saya nggak rela gitu loh, karena saya pengen banget bisa lihat papa gitu loh. Tapi waktu pas Selasa malam kita ada prayer meeting gitu di rumah pastor menguatkan saya dengan pastor sharing untuk kita bisa berserah gitu loh. Di situ saya baru bisa menerima kalau saya harus berserah gitu. Saya harus menerima kalau papa dalam kondisi kritis dan pada saatnya nanti mungkin Tuhan akan ngambil itu yang terbaik buat papa gitu loh. Waktu saya dapat kabar papa meninggal, saya sebelumnya udah minta kakak saya untuk buat minta tolong dibikinin surat keterangan kalau papa sakit keras gitu, maksudnya dalam keadaan kritis supaya saya bisa datang ke Indonesia gitu loh. Tapi sebelum surat itu sampai ternyata papa sudah nggak ada gitu. Dan waktu pasti kasih kabar hari Rabu jam 12 lewat gitu, di sini 12 malam gitu, saya minta sama kakak saya untuk coba tolong bisa bisa minta surat kematian gitu loh. Tadi kakak saya bilang kayaknya nggak mungkin dalam 1 hari gitu loh, tapi saya bilang tolong please gitu loh. Terus saya berdoa gitu, Tuhan, kalau Tuhan izinkan saya bisa melihat papa saya terakhir kali sebelum tutup peti, saya minta gitu loh untuk dokumen yang saya butuhkan buat surat kematian itu bisa di fax ke tempat saya gitu. Habis saya tutup telepon, terus gak lama saya telepon lagi, terus kakak saya bilang kalau ternyata surat kematiannya bisa didapat gitu, dan langsung saya minta di fax ke tempatnya Teresa gitu loh. Waktu itu saya juga bergumul gitu, tapi saya nggak tahu, hati kecil saya selalu bilang, waktu kakak saya bilang papa meninggal, saya langsung bilang tolong dikremasi gitu loh, tolong dikremasi.
Saya nggak tahu hati kecil saya tuh bilang, kamu bisa datang, bisa nemuin papa gitu loh. Dan saya bersikeras untuk kakak saya bilang, tolong dikremasi untuk 3 hari. Paling tidak hari ini saya akan kasih jawaban, saya bisa datang atau enggak gitu loh. Setelah saya dapat, bukan diformasi namanya, diformalin, sorry. Iya diformalin untuk 3 hari gitu loh, sampai hari Sabtu. Sorry. Terus akhirnya pas saya dapat surat kematian, terus langsung ditranslate gitu pagi harinya. Saya pergi sama Andi ke immigration di Sacramento gitu loh. Ya sebelumnya saya udah berdoa, terus pastor telepon saya juga minta didoain lagi gitu. Saya tumpangin tangan buat dokumen saya gitu loh. Saya berserah sama Tuhan. Saya percaya Tuhan kalau Tuhan menginginkan, Tuhan memang punya rencana untuk saya bisa ketemu dengan keluarga saya, untuk papa saya terakhir kali sebelum dikubur. Saya percaya Tuhan sanggup untuk bisa memberi saya dokumen buat travel dokumen buat saya pergi gitu. Waktu itu saya pas datang ke sana, saya selalu, pastor juga bilang, dan saya selalu setiap saya masuk ke dalam imigrasi itu saya selalu berdoa untuk tempat itu gitu loh. Saya selalu berusaha untuk tumpangin tangan dan saya doain buat orang officer itu untuk Tuhan bekerja buat mereka gitu loh. Waktu saya kasih dokumen yang saya perlukan, sebenarnya saya harus appointment, tapi karena saya emergency, saya bilang, jadi mereka kasih saya untuk masuk ke loket yang buat ngurusin surat-surat itu gitu. Waktu sampai di loket itu, ketika mereka tahu kalau saya asylum, mereka nggak kasih gitu loh. Mereka bilang saya nggak mungkin dapat dokumen ini untuk bisa pulang ke Indonesia karena saya asylum. Dia bilang, kamu tahu kan waktu persyaratannya waktu kamu ngurus asylum, kamu nggak boleh pulang ke Indonesia. Saya bilang saya tahu, tapi ini emergency. Saya bilang papa saya pass away, saya bilang gitu. Dan keluarga saya pengen saya bisa datang ketemu gitu loh. Akhirnya dia bilang, apa yang membuat kamu untuk bisa kamu aman di negara kamu? Dia bilang kalau kamu bisa pulang berarti negara kamu udah aman dong. Tapi saya bilang memang belum aman. Akhirnya saya bilang yang protek saya keluarga saya di Indonesia gitu loh. Akhirnya terus mereka bilang oke, kamu bikin surat keterangan di situ, tulis kapan kamu bikin asylum dan kenapa kamu bikin asylum sampai kenapa kamu mau pulang gitu. Waktu saya bikin itu terus ya saya juga berdoa, saya tumpangin tangan lagi untuk dokumen saya gitu. Saya Tuhan tolong saya gitu loh. Saya percaya Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Saya nggak maksain diri kalau memang saya nggak bisa pergi Indonesia. Saya terima itu, tapi saya tetap berusaha gitu loh, karena saya percaya Tuhan punya rancangan buat saya gitu. Waktu dokumen itu dikasih, saya harus nunggu, kurang lebih saya nunggu 5 jam gitu loh. Waktu itu saya juga puasa, karena saya percaya puasa itu besar kuasanya gitu loh, saat orang puasa. Dan saya cuma bilang, Tuhan, saya percaya, saya serahkan semuanya, apa yang Tuhan mau lakukan buat saya gitu loh. Saya hanya minta yang terbaik buat saya gitu. Menurut akal manusia, menurut pikiran saya sendiri sebenarnya saya nggak bisa dapat dokumen itu gitu loh, karena saya asylum dan mereka sendiri juga bilang saya nggak bisa dapat, apalagi itu emergency, harusnya sekitar 2 atau 3 hari gitu. Tapi Tuhan kita Tuhan yang ajaib gitu loh, luar biasa gitu Tuhan kasih saya dokumen. Waktu itu saya waktu pas dia saya nunggu 5 jam sampai loket itu hampir tutup dan akhirnya supervisor yang datang ke saya untuk kasih itu dokumen itu, terus saya bilang saya boleh Ibu kasih saya dokumen untuk saya pergi, bilang iya. Terus kamu simpan ini dokumen ini untuk buat pulang balik ke Amerika gitu. Waktu saya terima dokumen itu, saya nggak tahu saya harus ngomong apa, tapi saya bilang puji Tuhan, Tuhan tuh luar biasa gitu loh. Tuhan sanggup yang dibilang apa yang nggak pernah kamu dengar, nggak pernah kamu lihat, bahkan nggak pernah kamu pikirkan, Tuhan sanggup untuk sediakan buat kamu. Dan itu yang saya terima. Dan puji Tuhan itu sesuatu yang luar biasa buat saya gitu loh. Saya suka cita banget waktu saya terima dokumen itu gitu loh. Tapi saya sempat deg-degan juga, saya takut kalau saya pulang, saya nggak bisa balik lagi ke sini gitu loh. Karena saya pengen masih tinggal di Amerika. Terus akhirnya, saya cuma berjalan dalam iman gitu, saya percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara gitu buat kehidupan saya. Kalau Tuhan udah buka jalan saya buat saya dapat dokumen pulang ke Indonesia, berarti Tuhan juga sanggup bawa saya balik ke Amerika. Dan puji Tuhan, dari mulai saya berangkat ke Indonesia, sampai saya balik ke Amerika, nggak ada suatu halangan apapun, nggak ada interview apapun yang mereka nanyain ke saya. Justru malah orang-orang officer itu baik-baik semua buat saya gitu, mereka bantu saya gitu. Dan itu amazing banget buat saya gitu loh. Saya sampai bilang Tuhan tuh memang ternyata Tuhan tuh udah punya rencana buat saya. Kenapa saya waktu itu bisa dapat paspor
saya harus ngurus green card untuk asylum gitu. Ternyata memang itu udah di-set sama Tuhan buat saya bisa pulang ke Indonesia buat ketemu keluarga di Indonesia. Dan satu perkara lagi yang saya bersyukur, Tuhan bebaskan saya dari kecelakaan. Kalau saat waktu itu kecelakaan saya kena musibah itu, saya masuk rumah sakit, mungkin saya nggak tahu papa meninggal. Dan mungkin saya nggak bisa ketemu mereka gitu loh. Tapi Tuhan luar biasa, Tuhan selamatkan saya dari kecelakaan. Tuhan kasih penghiburan saya untuk saya boleh pulang ke Indonesia, ketemu keluarga. Seperti yang pastor bilang, saya datang ke Indonesia bukan untuk menangis, bukan untuk ikut bersedih dengan keluarga saya, tapi saya memberi penghiburan kepada keluarga saya menguatkan keluarga saya, karena saya punya Allah yang luar biasa gitu loh. Tuhan saya yang beri kekuatan buat saya sanggup bertahan di Indonesia. Mungkin orang bilang di sana nggak lihat saya nangis ya, belum mungkin saya anak yang nggak sedih gitu lihat orang tuanya, papanya meninggal, tapi saya percaya saya kuat karena Tuhan gitu loh, karena Tuhan yang beri saya kekuatan dan karena doa dari saudara-saudara semua yang buat nguatin saya gitu loh. Dan saya bersyukur banget untuk Tuhan bekerja luar biasa buat saya punya dokumen gitu. Saya tahu mungkin orang lain nggak bisa dapat, tapi saya bisa dapat karena Tuhan yang luar biasa buat saya. Dan saya percaya, maksudnya setiap dari kita juga Tuhan punya sesuatu buat rencana buat kehidupan kita gitu. Dan saya percaya kalau kita berdoa jangan putus-putus gitu. Seperti apa? Halo pastor, saya lupa. Apa? Saya lupa pastor. Mujizat apa namanya? Formula. Ya, formula miracle. Itu yang selalu menguatkan saya. Maksudnya setiap saya berdoa saya selalu ingat akan formula miracle itu. Sekarang saya percaya Tuhan aja. No. Thank you. Haleluya. Andi, mana Andi? Come on. Ya. Ini luar biasa Tuhan kita, amin. Salam. Ini pertama kalinya saya di sini. Saya merasa Tuhan juga sungguh luar biasa untuk diri saya. Pertama kali saya ke gereja ini, saya dibawa dan saya merasa dalam jiwa saya, hati saya merasa tentram di gereja ini, membuat saya percaya. Akhirnya saya berbicara dengan pastor, bagaimana saya harus berbuat untuk menjadi seorang Kristen, karena saya sebelumnya seorang Buddhis. Nah, pastor menjawab, Tuhan itu sungguh baik dan luar biasa. Bila kamu percaya dengan iman kamu, Tuhan akan mengabulkan semua permintaan kamu. Lalu saya juga bertanya, karena status saya terus terang saya ilegal sebelumnya. Lalu saya bilang, bagaimana kalau saya mengurus asylum? Pastor menjawab, pastor bisa menguatkan iman saya, percaya kepada Tuhan, asal kita berdoa dengan tulus dan meminta dengan tulus. Lalu saya mengurus asylum, saya berdoa dan diajarkan oleh pastor bagaimana kita berdoa. Pastor mengajarkan saya, sebelum kamu masuk ke gedung imigrasi itu, kamu berdoa bahwa kamu bersama Tuhan Yesus masuk ke dalam gedung itu. Lalu saya berdoa sebelum masuk dan saya diinterview. Dan dalam interview itu, saya membuat kasus saya itu tentang race dan discrimination. Tapi dalam interview itu selama hampir 1 jam itu, dalam 40 menitnya itu hanya ditanya soal agama. Tidak ditanya tentang kasus saya. Ditanya, mengapa kamu ingin masuk menjadi agama Kristen? Di sana saya menjelaskan bagaimana, karena saya percaya dalam jiwa saya ingin masuk menjadi Kristen. Dan saya merasa aman, tentram, dan percaya. Tentang kasus saya hampir tidak ditanya sama sekali. Hanya ditanya, kamu pernah disiksa? Dah, itu. Seperti itu saja. Lalu 2 minggu kemudian saya disuruh balik untuk gedung imigrasi itu untuk mengambil hasil. Saya tetap berdoa dan saya yakin. Dan dalam masa itu saya merasa iman saya, kepercayaan saya, keyakinan saya diuji. Banyak teman-teman saya yang tanya, bagaimana kalau nggak di-approve, kamu pakai lawyer siapa? Atau kamu mau gimana? Tapi saya tetap jawab, yakin, pasti dapat. Tidak perlu pakai lawyer. Dan juga dalam email-email saya selalu dikirim oleh teman-teman saya tentang keyakinan.
bagaimana mujizat-mujizat Tuhan Yesus itu terjadi. Dan saya percaya itu. Lalu 2 minggu kemudian waktu saya ke gedung imigrasi, saya datang tidak duluan dan tidak belakangan. Tapi dalam gedung itu saya dipanggil belakangan. Nah, waktu nunggu itu saya sempat berdoa juga. Ya Tuhan, saya dipanggil belakangan karena saya di-granted kan ya Tuhan. Dan ketika dipanggil, saya merasa officernya langsung bilang, selamat Anda di-granted. Terima kasih. Tuhan itu sungguh luar biasa. Selama Anda percaya dan tetap berkeyakinan, jangan bimbang. Dan saya merasa juga bahwa permintaan Anda akan dikabulkan juga. Amin.